Rekonstruksi sejarah Syekh Siti Jenar. Sebelum melangkah lebih jauh, perlu diketahui periodisasi para wali penyebar Islam yang bercokol di Jawa. Sejauh ini banyak pendapat yang menjabarkan datangnya para wali penyebar Islam dari mancanegara dengan berbagai versi. Dalam hal ini, para wali yang bersumber dari catatan Ibnu Battutah, proses pencatatan itu dalam sejarahnya dilanjutkan oleh Syekh Maulana Maghribi. Mereka mencatatnya dalam kitab Kanjul Ilmi. Hal ini karena informasi dari catatan tersebut juga memuat asal-usul para wali beserta angka tahun yang jelas, dan sebagian besar terdapat informasi spesifikasi bidang masing-masing yang dikuasai. Keterangan tersebut cukup mendukung upaya merekonstruksi sejarah Syekh Siti Jenar di Jawa. Dalam Kanjul Ilmi ada 3 periode Wali Songo yang berkiprah dalam Islamisasi Jawa. Periode pertama pada tahun 1404 sampai 1435 Masehi. Tercatat 9 wali yang bercokol di Jawa. Mereka adalah: 1. Maulana Malik Ibrahim, wafat 1419 Masehi. Berasal dari Samarkand, Uzbekistan, dan berdakwah di daerah Gresik setelah sebelumnya berdakwah di Campak. Ia dikenal sebagai Sunan Gresik. Kedua, Maulana Ishaq, berasal dari Samarkand, Uzbekistan, dan adik dari Maulana Malik Ibrahim. Awalnya ia berdakwah di Blambangan, kemudian menetap di Pasai. Ketiga, Maulana Jumadil Kubra atau Syekh Jumadil Kubra, berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Ia merupakan ayah dari Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq. Ia berdakwah di sekitar keraton Majapahit. Keempat, Maulana Muhammad Al-Maghribi, wafat pada tahun 1465 Masehi, berasal dari Maroko. Awalnya ia berdakwah di Jawa dan berpindah-pindah lalu menetap di Jatinom, Klaten, Jawa Tengah. Kelima, Maulana Malik Israil atau Maulana Malik Israil, wafat 1435 Masehi, berasal dari Andalusia dan juga etnis Yahudi atau Israel, berdakwah di daerah Banten. Keenam, Maulana Ali Akbar, wafat pada tahun 1435, berasal dari Persia dan berdakwah di daerah Banten bersama Maulana Malik Israil. Ketujuh, Maulana Hasanuddin, wafat 1462 Masehi, berasal dari Palestina dan berdakwah di daerah Banten. Kedelapan, Maulana Aliyuddin, wafat pada tahun 1462 Masehi, berasal dari Palestina, berdakwah di daerah Banten. Kesembilan, Syekh Subakir atau Syekh Muhammad Al-Bakir, wafat 1463 Masehi. Penyebar Islam dari Persia ini berdakwah di Jawa Timur sebagian selatan. Ia tidak menetap di Jawa karena kembali ke Persia. Di periode kedua, yakni tahun 1435 sampai 1463 Masehi, ada 3 orang wali yang menggantikan pendahulunya di periode pertama. Namun jumlah wali tetap 9. Mereka adalah: 1. Raden Ahmad Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel, wafat
pada tahun 1481, datang ke Jawa pada tahun 1421 Masehi dari Campak, sekaligus menggantikan Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 Masehi. Ia disebut juga sebagai Raden Rohmat dan didaulat sebagai sesepuh para wali. Kedua, Sayyid Ja'far Shadiq, wafat pada tahun 1550. Wali yang dikenal sebagai Sunan Kudus ini berasal dari Palestina dan menggantikan Maulana Israel yang wafat tahun 1435 Masehi. Ia berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Ketiga, Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1568 Masehi. Wali yang berasal dari Palestina ini datang ke Jawa pada tahun 1436, menggantikan Maulana Ali Akbar yang wafat pada tahun 1435 Masehi yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Di periode ketiga, yakni pada tahun 1463 Masehi, juga terdapat perombakan susunan para wali. Ada 4 wali baru yang masuk dalam susunan Wali Songo, namun jumlah mereka tetap 9 orang. Mereka adalah: 1. Raden Ainul Yakin atau Raden Paku, putra Maulana Ishak yang wafat pada tahun 1506 Masehi. Ia menggantikan ayahnya dan menetap di Giri sehingga dikenal sebagai Sunan Giri. Ia juga pernah berguru pada Sunan Ampel. Kedua, Raden Said atau Sunan Kalijaga. Putra Adipati Tuban ini menggantikan Syekh Subakir yang sebelumnya kembali ke Persia. Ia merupakan murid dari Sunan Bonang dan Sunan Ampel. Sunan Kalijaga juga banyak berdakwah di Jawa Tengah, Cirebon, dan di sekitar Demak. Ketiga, Raden Maulana Magdub Ibrahim atau Sunan Bonang yang wafat pada tahun 1525 Masehi. Putra Sunan Ampel ini menggantikan Maulana Hasanuddin yang wafat pada tahun 1462 Masehi. Guru Sunan Kalijaga ini berdakwah di daerah Tuban dan sekitarnya. Keempat, Raden Qasim atau Sunan Derajat, wafat pada tahun 1522 Masehi. Putra Sunan Ampel dan adik Sunan Bonang ini menggantikan Maulana Aliuddin yang wafat pada tahun 1462 Masehi. Ia berdakwah di daerah desa Derajat, Pacitan, Sedayu, Kabupaten Lamongan, dan sekitarnya. Lalu, di manakah Syekh Siti Jenar? Peneliti J.J. Ras yang menelusuri riwayat masyarakat dan kesusastraan di Jawa dari era Jawa kuno hingga Jawa baru tidak banyak menyinggung sosok bernama Syekh Siti Jenar. Merujuk pada Babad Tanah Jawi, J.J. Ras menyebutkan peran Wali Songo yang turut berkiprah dalam membangun Masjid Demak pada tahun 1401 Saka. Mereka yaitu: 1. Sunan Malik Ibrahim, 2. Raden Rohmat, 3. Magdub Ibrahim, keempat Raden Paku atau Sunan Giri, kelima Sunan Derajat, keenam Sunan Kudus, ketujuh Sunan Muria, kedelapan Sunan Kalijaga, dan kesembilan Sunan Gunung Jati. Secara terang, J.J. Ras tidak mendudukan Syekh Siti Jenar sebagai salah satu dari ke-9 anggota Wali Songo. Namun
padanan yang kurang lebih sama dengan para peneliti yang lain, yakni menyatakan bahwa posisi Syekh Siti Jenar erat kaitannya dengan masa penyebaran Islam di Jawa. Kala itu, tulis J.J. Ras, pertentangan ortodoks dan heterodoks dalam Islam di Jawa ditandai dengan dihukumnya para penyebar Islam yang dinilai otoritas pemerintah yang berkuasa meresahkan masyarakat. Merujuk pada serat Musyawaratan Para Wali, pertikaian dua keyakinan yang ditegerai berseberangan itu berakhir dengan hukuman mati. Mereka antara lain adalah Syekh Siti Jenar dan Pangeran Panggung atau Ki Agung Pengging. Namun dalam hal ini J.J. Ras tidak mencantumkan Syekh Siti Jenar sebagai salah satu anggota Wali Songo. Hal ini berbeda dengan penelusuran historis yang dilakukan Rick Labs. Merujuk pada abad Tanah Jawi, Rick Labs menitik beratkan analisisnya pada pengislaman Jawa yang dilakukan oleh 9 orang suci atau Wali Songo. Namun bagi Rick Labs, babat Tanah Jawi yang beragam itu juga menginformasikan adanya nama-nama dan hubungan yang berbeda. Dari keragaman itu, Rick Labs lalu mengungkapkan nama-nama wali yang biasanya terdapat dalam naskah-naskah yang ditelitinya. Mereka adalah Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Syekh Siti Jenar, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Wali Lanang. Dari penelusuran Librex inilah tampak bahwa Siti Jenar termasuk ke dalam jajaran para penyebar Islam dan Wali Songo di Jawa. Seperti halnya J.J. Ras dan Rick Labs pun menunjukkan adanya ketegangan antara pemeluk Islam ortodoks dengan heterodoks. Perdebatan antara pemeluk Islam yang berorientasi syariat dengan yang lebih mengedepankan tasawuf, sebagaimana yang ditunjukkan oleh naskah berbahasa Jawa, menggambarkan kesahidan atau keterkutukan 5 guru sufi di Jawa yang dianggap kliniks. Mereka adalah Syekh Siti Jenar dan Sunan Panggung di era Demak, Ki Bebeluk dari Pajang, Syekh Amonggraga pada masa Sultan Agung, dan Ki Cabolek pada abad ke-18. Namun Rick Labs tampak masih belum memutuskan kebenaran kisah-kisah tersebut. Tetapi bagi dia, para guru sufi tersebut tidak dikecam lantaran keyakinan agamanya, tetapi karena mereka mengajarkan doktrin-doktrin yang bersifat rahasia kepada halayak umum. Pandangan lain ditawarkan oleh Agus Sunyoto dalam buku Atlas Wali Songo 2012. Agus merujuk pada sumber Babad Demak, Babad Tanah Jawa, kajian Rinkes 1996 yang meneliti tulisan tangan milik Raden Ngabehi Suradipura, Serat Walisana, cerita lisan para penganut tarekat Amaliyah, dan naskah Wang Sakertan Cirebon. Dalam penelusurannya, Agus mengungkapkan bahwa Siti Jenar berasal dari seekor cacing yang berubah menjadi manusia.
Ini merujuk pada sumber babat Demak dan babat Tanah Jawi. Penjelmaan Siti Jenar dari seekor cacing disebabkan lantaran si cacing mendengar wejangan rahasia Sunan Bonang kepada Sunan Kalijaga di atas perahu di tengah laut. Sementara mengutip Rinkers, Agus menulis bahwa Syekh Siti Jenar merupakan putra Sunan Gunung Jati yang bernama Abdul Jalil. Proses terciptanya Syekh Siti Jenar yang berasal dari cacing ini hingga kini masih dalam perdebatan. Beberapa persoalan yang muncul terkait dalam hal ini adalah apakah istilah cacing di situ merupakan istilah simbolik atau memang cacing dalam makna yang sesungguhnya. Kalau memang itu istilah simbolik, apa kira-kira makna yang tepat untuk istilah tersebut? Terkait dengan terciptanya Siti Jenar, sebaliknya, kalau memang itu merupakan makna sesungguhnya, bagaimana bisa cacing berevolusi menjadi manusia? Di dalam sains, tidak ada evolusi cacing menjadi manusia. Dengan demikian, keterangan Syekh Siti Jenar berasal dari cacing itu berada dalam konteks apa? Spiritual ataukah ilmiah? Kalau memang istilah Syekh Siti Jenar berasal dari cacing, berarti ia tidak mempunyai nasab manusia yang menghubungkan dirinya dengan manusia-manusia sebelumnya. Persoalan ini akan dijawab pada bab berikutnya. Di samping itu, merujuk pada serat Walisana atau Siti Jenar adalah seorang tukang sihir bernama San Ali Ansar yang sebelumnya tidak diterima berguru pada Sunan Giri, tetapi ia tetap berusaha memperoleh ilmu rahasia dari Sunan Giri. Ini berbeda dengan keterangan yang Agus peroleh dari para penganut tarekat Akmaliyah bahwa Syekh Siti Jenar merupakan seorang putra Ratu Cirebon yang ditugasi menyiarkan Islam di seluruh tanah Jawa dengan membuka padukuhan yang dinamai Lemah Abang yang tersebar di wilayah Banten di barat sampai Banyuwangi di timur. Sementara menurut naskah Wangsakertan Cirebon, Syekh Siti Jenar digambarkan sebagai sosok yang lahir di Malaka dengan nama Abdul Jalil, sepupu Syekh Datuk Kahfi dan putra Syekh Datuk Saleh. Pemikiran dan ajaran Siti Jenar yang kontroversial tak bisa dilepaskan dari keberadaan di Baghdad ketika menuntut ilmu. Agus menulis bahwa ketika Syekh Siti Jenar di Baghdad, kala itu Baghdad merupakan pusat peradaban. Keadaan itulah yang membuat Syekh Siti Jenar mempunyai pemikiran tasawuf yang berbeda dari apa yang lazim pada umumnya. Pengajaran di Baghdad perihal ilmu tasawuf yang berdiri tegak di atas fenomena pengetahuan intuitif yang diterimanya diformulasikan dengan ilmu logika dan filsafat. Hal ini membuat Syekh Siti Jenar beranggapan bahwa pengetahuan makrifat yang bersifat suprarasional tidak harus dijabarkan dengan sistem isyarat yang bersifat mistis dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara masuk akal. Dirinya memandang bahwa pengetahuan makrifat yang harus dijelaskan secara rasional yang bisa diterima akal. Pemahaman ini di Jawa dikenal dengan manunggaling kaula Gusti. Dengan uraian
Sasahidan yang dinilai Agus Sunyoto erat kaitannya dengan ajaran tasawuf al-halaj dan Ibnu Arabi. Dari beberapa keterangan di atas belum didapati angka tahun secara pasti riwayat Syekh Siti Jenar di Jawa. Dari penelusuran RAS, Rikelabs maupun Agus Sunyoto di atas belum ada keterangan pasti kapan Syekh Siti Jenar hidup mengembara di Jawa hingga akhir hayatnya. Ketiganya tentu sangat bergantung pada sumber-sumber historis yang diteliti. Sementara ini dapat disimpulkan penggambarannya ke Jawa pada kurun abad ke-15 dan ke-16 ketika berdiri kerajaan Demak Bintara. Pendapat ini juga dapat ditemui dalam penelitian Solihin. Sebagaimana yang telah disinggung sepintas lalu di muka, Solihin secara tegas menyatakan bahwa Syekh Siti Jenar hidup pada abad ke-14 dan 15 atau pada tahun 1426 sampai 1524 Masehi. Sosok mistik falsafi pertama sekaligus paling penting dalam literatur Jawa ini mempunyai beberapa nama dalam sufisme Syekh Siti Jenar. Ia menjabarkan sebagai berikut. Pertama, San Ali atau nama kecil pemberian orang tua angkatnya, bukan Hasan Ali Ansor seperti banyak ditulis orang. Kedua, Syekh Abdul Jalil atau nama yang diperoleh di Malaka setelah menjadi ulama penyebar Islam di sana. Nama ini juga sangat populer di daerah pantai utara Jawa dengan panggilan Raden Abdul Jalil atau Pangeran Abdul Jalil dan juga Kanjeng Sunan Jepara. Ketiga, Syekh Jabarantas atau nama yang dikenal di Palembang, Sumatera dan daratan Malaka. Jabarantas adalah guru suci yang berpakaian compang-camping sebagai corak dan kekusuhan guru sufi. Keempat, Prabu Satmata, Gusti yang tampak oleh mata, nama yang muncul dari keadaan kasab atau mabuk spiritual. Juga nama yang dikenakan kepada murid dan pengikutnya. Kelima, Syekh Lemah Abang atau Lemah Bang atau gelar yang diberikan masyarakat Lemah Abang atau suatu komunitas dan kampung model yang dipelopori Syekh Siti Jenar yang dinilai melawan kerajaan di Cirebon. Ia lebih dikenal sebagai Syekh Lemah Abang, sementara menurut cerita tutur di Jepara, Tulung Agung dan Malang, nama Syekh Lemah Abang disematkan karena setiap daerah yang ditempati untuk sementara waktu tanahnya berubah menjadi merah atau kuning. Kemerahan ini seperti pengertian kata jenar dalam bahasa Jawa, yakni tanah berwarna kemerahan. Keenam, Syekh Siti Jenar atau nama filosofis yang menggambarkan ajaran-ajaran tentang sang kanparan bahwa manusia secara biologis diciptakan dari sekedar tanah merah dan selebihnya adalah ruh Tuhan. Juga nama yang diletakkan oleh Sunan Bonang ketika memperkenalkan kepada Dewan Wali pada kehadirannya di Jawa Demak, nama dalam Babad Cirebon. Ketujuh, Syekh Nurjati atau Pangeran Panjunan
atau Sunan Sasmita dalam Babad Cirebon SJ Hadi Sucipto. Kedelapan, Syekh Siti Bang, Syekh Siti Birit, serta Syekh Siti Luhung atau nama-nama yang diberikan masyarakat Jawa Tengahan. Kesembilan, Sunan Kajenar dalam sastra Islam Jawa versi Surakarta era Ronggowarsito tahun 1802 sampai 1872. 10. Syekh Wali Lanang Sejati atau Syekh Jatimulya. Ke-11, Susuhunan Binang. Ke-12, Syekh Sunyata Jatimurni, Susuhunan ing Lemah Abang. Itulah daftar nama-nama yang ditulis Sholihin tersebut di atas. Juga menunjukkan bahwa Syekh Siti Jenar hanya berkelana di Jawa. Seperti yang diungkapkan Agus Sunyoto sebelum berkiprah di Jawa, Siti Jenar menuntut ilmu ke Baghdad yang selanjutnya mempengaruhi corak keagamaan yang diyakininya. Adapun angka tahun dan daftar nama tersebut di atas diperoleh dari berbagai sumber yang ia cocokkan dengan peristiwa sejarah yang berkaitan dengan kehadiran Syekh Siti Jenar. Sumber-sumber yang dipakai untuk merekonstruksi tahun-tahun kehidupan. Sumber-sumber tersebut antara lain serat Syekh Siti Jenar Ki Sastrawijaya, Purwaka Caruban Nagari, atau Sejarah Mula Jadi Kerajaan Cirebon, Aca ed 1972, Purwaka Caruban Nagari PS Suladenaningrat tahun 1972, Sejarawan Sriwijaya atau Haji Budani 1976, Suluk Abdul Jalil atau Perjalanan Rohani Syekh Siti Jenar dan Sang Pembaharu Agus Sunyoto 2003-2004, Sejarah Nasional Indonesia atau Sartono Kartodirjo dan kawan-kawan pada tahun 1976, Babad Banten atau Babad Tanah Jawi, W.L. Olthoff 1941, The History of Java, Thomas Stafford Raffles 1817, dan beberapa sumber sekunder yang mendukung. Sementara itu, catatan Kelenteng Sampokho dalam teks Syekh Siti Jenar menyajikan informasi yang lain. Seperti keterangan-keterangan tersebut, Syekh Siti Jenar memang hidup pada abad ke-15 dan awal 16. Tetapi pada saat kematiannya, Kerajaan Demak Bintara masih di bawah pemerintahan Raden Patah. Sebagaimana catatan Kelenteng Sampokho, Raden Patah atau Sultan Demak yang pertama wafat pada tahun 1518 Masehi atau pada usia yang ke-63 tahun. Teks Syekh Siti Jenar menyajikan informasi yang sama sekali lain. Tidak diketahui kelahiran Syekh Siti Jenar, tetapi kematiannya terjadi pada tahun 1440 tahun Saka. Hal itu dapat diidentifikasi dari tulisan surat kuasa atas perintah Raja Bintara untuk menjemput paksa Syekh Siti Jenar. Sesuai kesepakatan para petinggi Demak dan Raja Bintara, jika
Sesi Jenar tidak mau menghadap, maka kepalanya boleh dipenggal. Adapun naratif yang menyatakan penulisan surat tersebut sebelum akhirnya Sesi Jenar dijemput, namun akhirnya mati atas keinginannya sendiri, terdapat pada naratif sebagai berikut. Tit Uyaningkin Teki Bintara Kaping Dewi Dasa Juma dilakir tahun B Tumapak Chandra Sangkala Nirjaman Catur Tunggal Kata dan Sinuhu Prabu Sultan Adi Ing Bintara Asmarandana 9 halaman 154, yang artinya waktu ditulis surat ini Bantara tanggal 20 Jumadil Akhir tahun B dengan Chandra Sangkala Nirjanma Catur tanggal 1410 ditanda tangani oleh Sinuhun Prabu Sultan Adi Bintara. Perbedaan yang mencolok tampak dalam beberapa keterangan tersebut di atas. Namun demikian, benang merah yang dapat ditarik adalah kematian Sesi Jenar terjadi ketika Demak berada di bawah kepemimpinan Raden Patah atau Sultan Demak yang pertama. Terima kasih, semoga bermanfaat.